tindak pidana. Gabungan tindak pidana secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan concursus dan dalam bahasa Latin yang disebut dengan samenloop van strafbaarheid. Pengertian gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana atau concursus atau perbarengan tindak pidana adalah dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam rangkaiannya belum ada diadili secara sekaligus. Menurut Arwan Sakitjo dan Bambang Purnomo, bahwa yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan dapat berdiri sendiri yang akan diadili secara sekaligus dan salah satu perbuatan itu belum ada dijatuhi putusan hakim. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah konsensus realis atau biasa disebut dengan perbarengan perbuatan yang diatur dalam KUHP pasal 65-67, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana, maka perbuatan tersebut akan diadili secara sekaligus. Nah, untuk sistem pemidanaannya sendiri yaitu bersifat sederhana, yaitu pidana terberat ditambah dari sepertiga pidana terberat tersebut. Nah, sebagai contoh, pada satu hari X mencuri sepeda motor di rumah N, lalu 3 hari kemudian X mencuri sepeda motor di rumah N, lalu seminggu kemudian X mengulangi perbuatannya untuk mencuri sepeda motor di rumah O. Kendatipun X tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di rumah O dan diproses secara hukum. Nah, untuk sistem pemidanaan sendiri, X terkena hukuman sekitar 5 tahun ditambah sepertiga dari 5 tahun tersebut, sehingga menjadi sekitar 6 tahun 8 bulan. Jenis-jenis perbarengan tindak pidana yang pertama yaitu ada concursus idealis. Concursus idealis atau perbarengan perbuatan ini telah diatur dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, maka yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Contoh kasus di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada A yang sedang bertengkar mulut dengan B. Dengan sengaja, A mendorong B sekuat tenaga ke arah kaca etalase sebuah toko sehingga menyebabkan B mendapatkan luka-luka dari kaca tersebut. Perbuatan A ini tidak hanya memenuhi rumusan delik penganiayaan, tetapi juga memenuhi rumusan delik pengerusakan. Berdasarkan dari concursus idealis ini, yang bersifat pemidanaannya yaitu stelsel absorpsi, yaitu di mana yang dikenakan adalah rumusan delik penganiayaan, karena penganiayaan ini pemidanaannya lebih berat daripada pengerusakan. Karena itu, dalam concursus idealis, A akan mendapatkan pemidanaan sanksi pidana yaitu dari rumusan delik penganiayaan. Perbuatan lanjutan. Perbuatan lanjutan ialah di mana suatu perbuatan ini apabila seseorang melakukan perbuatan ini ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan dengan perbuatan berkelanjutan. Perbuatan berkelanjutan ini diatur dalam pasal 64 ayat 1 yang berbunyi, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut atau disebut fortgesetzte handling, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Adapun ciri pokok dari perbuatan lanjutan yang pertama ialah harus adanya satu kehendak, satu keputusan kehendak, di mana satu keputusan kehendak ini si pembuat memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindakan pidana. Lalu yang kedua ada perbuatannya sejenis atau perbuatannya sama, di mana perbuatan lanjutan ini bisa dikatakan perbuatan lanjutan ketika jenis perbuatannya sama.
Kalau yang ketiga, perbuatan berkelanjutan ini memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama, di mana jarak waktu dengan perbuatan yang sebelumnya dan sesudahnya tidak terlalu lama. Nah, contoh dari perbuatan lanjutan ini ialah di mana seseorang melakukan pemalsuan uang. Nah, ketika dia melakukan pemalsuan uang, tidak lama kemudian lagi dia melakukan pengerusakan mata uang. Jadi di sini dia dikenakan sanksi yang dimana sanksi itu dipilih antara pidana yang terberat.